Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Devina Indriani, NIM B1B1222099. Di sini saya akan mempresentasikan studi literatur tentang tipe kepemimpinan dan implementasinya dalam organisasi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Kepemimpinan itu merupakan salah satu kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Nah, kepemimpinan itu tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan penentu budaya kerja organisasi. Dalam literatur manajemen organisasi, istilah tipe kepemimpinan itu mengacu pada pola perilaku kepemimpinan yang cenderung konsisten dan menjadi karakteristik dasar dari cara pemimpin menjalankan otoritasnya dalam mengelola bawahannya secara sistematik. Nah, untuk metode penelitian dari studi literatur yang saya buat ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi literatur. Lalu, teknik analisis dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan konten analisis atau analisis isi terhadap berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, langsung saja masuk ke 20 literatur tentang tipe kepemimpinan. Yang pertama itu berjudul Peran Kepemimpinan dalam Membangun Tim Kerja dan Mengembangkan Organisasi. Penulisnya yaitu Muhammad Subni dari tahun 2024, yang mana hasil dari penelitian ini adalah pemimpin mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif sangat penting dalam membentuk tim kerja yang solid dan mendorong perkembangan organisasi yang positif. Nah, pemimpin yang baik itu adalah kunci keberhasilan organisasi karena mampu memberikan arah dan motivasi pada anggotanya. Lalu yang kedua itu analisis tipe-tipe kepemimpinan dengan penulis Johannes Alfredo dan Mitro Subroto tahun 2023. Yang mana hasilnya itu setiap tipe kepemimpinan di lembaga permasyarakatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pemimpin yang efektif itu dalam penelitian ini harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan secara optimal. Lalu yang ketiga itu ada kepemimpinan dan keterampilan kepemimpinan dalam organisasi dengan penulis Nur Hasanah tahun 2023, yang mana hasil dari penelitian ini kepemimpinan itu diperlukan dalam diri individu agar organisasi itu berjalan efektif dan efisien. Nah, kepemimpinan yang baik dan keterampilan kepemimpinan itu perlu dalam diri setiap individu untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Di sini pemimpin tidak hanya memegang kekuasaan tetapi juga berperan dalam memotivasi dan membimbing bawahannya. Lalu yang keempat itu ada dinamika kepemimpinan dalam organisasi, sebuah analisis komprehensif oleh Sri Wulan dan kawan-kawan tahun 2023, yang hasilnya yaitu pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat sangat penting dalam menjamin keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan itu tidak cukup hanya teknis tetapi juga membutuhkan keterampilan manajerial seperti motivasi dan pengelolaan hubungan kerja. Fleksibilitas strategi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan organisasi. Lalu yang kelima itu ada tipe dan ide kepemimpinan adaptif terhadap solusi konflik organisasi dengan penulis Nunu Nahnudin, Aris Fauzi, Rizal Firdaus tahun 2023, yang hasilnya itu kepemimpinan adaptif mampu melihat tantangan dan peluang sebelum terjadi serta menyesuaikan strategi untuk menyelesaikan konflik. Lalu tipe kepemimpinan transformasional di dalam
Penelitian ini dianggap penting, dinilai penting karena mampu menyelesaikan konflik, menyelesaikan konflik dan menginspirasi serta meningkatkan kinerja organisasi. Yang keenam itu ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi oleh Zauhar Latifah tahun 2023, yang mana kepemimpinan itu adalah pusat perubahan dan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Nah, kepemimpinan ini merupakan inti dari keberhasilan organisasi, yang mana seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi bawahannya secara positif, memotivasi, dan membina hubungan baik. Nah, tipe kepemimpinan dalam penelitian ini digunakan dan berperan besar dalam menentukan efektivitas dan kestabilan organisasi. Lalu yang ketujuh itu ada hakikat kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan oleh Sari Rahayu, Hendy dan kawan-kawan tahun 2023, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan kepemimpinan dalam konteks pendidikan, tipe kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan bebas, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan dan kepemimpinan kebapakan. Itu tipe-tipe tersebut itu ditentukan oleh banyak faktor seperti psikologi, ekonomi, pengetahuan, politik, dan lain-lain. Lalu untuk tipe-tipe kepemimpinan di lembaga permasyarakatan itu ada dari Andi Muhammad, Alif Samahendra, dan Andika tahun 2021, yang dalam penelitiannya ditemukan kepemimpinan otoritas, demokratis, dan laissez-faire. Itu demokratis lah yang paling efektif untuk lembaga permasyarakatan karena meningkatkan motivasi, partisipasi, hubungan kerja yang harmonis. Lalu yang ke-9 itu ada analisis tipe kepemimpinan paternalistik dalam peningkatan pelayanan publik di tengah situasi pandemi COVID-19 oleh Siti Marwiyah, Nur Halimah Vini Maulidi tahun 2020. Itu menjelaskan kepemimpinan paternalistik itu menciptakan stabilitas pelayanan publik di masa pandemi, yang mana pemimpin mengambil keputusan secara mandiri namun tetap menekankan kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kepemimpinan ini diterima karena kedekatan sosial dan budaya. Lalu yang ke-10 ada tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 11 Kota Palu oleh penelitian Jusrin Kamarudin, Saipuddin Mashuri, Rusdin tahun 2022. Nah, yang mana dari hasil penelitian ini Dalam penelitian ini menunjukkan tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP 11 Negeri 11 Kota Palu, yaitu tipe kepemimpinan demokratis karena mampu mengarahkan kegiatan ke arah yang positif dan bertindak ramah, memperlihatkan simpati dan dukungan. Lalu ada tipe kepemimpinan partisipatif, yang mana kepala sekolah itu memberikan motivasi dengan tujuan untuk membangkitkan semangat kerja para guru. Dan di sini juga ada tipe kepemimpinan transformatif, yang mana ini penting untuk memantau kinerja guru dari segi keprofesionalan dalam mengajar. Lalu lanjut yang ke-11, itu studi terdahulu yang ke-11, korelasi tipe kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru oleh Nidia dan Ikomang Ngurah Wiyasa tahun 2021, yang mana dalam hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik kepemimpinan kepala sekolah maupun lingkungan kerja itu memiliki kontribusi yang kuat dan positif dalam meningkatkan kinerja guru. Lalu kepala sekolah dalam penelitian ini juga mengembangkan tipe kepemimpinan yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif agar tujuan pendidikan di sekolah tersebut dapat tercapai secara optimal. Lalu yang ke-12 itu ada analisis tipe kepemimpinan demokratis kepala desa dalam peningkatan pelayanan publik di desa Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran oleh Regi Revian dan kawan-kawan tahun 2021, yang mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kepala desa Karangjaladri itu menerapkan tipe kepemimpinan demokratis secara optimal, dan hal ini ditunjukkan melalui komunikasi dua arah, keterbukaan terhadap kritis dan saran,
serta pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, penerapan tipe ini juga berdampak positif pada transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Lalu lanjut yang ke-13, itu ada Mega Intan Trivena dengan judul Meretas Tipe Kepemimpinan Militaritas dalam Kepemimpinan Kristen di Era Disrupsi Digital. Nah, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan militeristis itu dalam konteks Kristen menekankan kedisiplinan, lalu ketegasan dan struktur yang kuat. Namun kepemimpinan ini tuh perlu beradaptasi dengan era digital itu agar tidak tertinggal gitu. Nah, terutama dalam pelayanan gereja itu dalam penelitian ini pendidikan Kristen yang kini menuntut pendekatan teknologi yang praktis dan efisien. Jadi kepemimpinan itu penting harus dan beradaptasi dengan era digital gitu. Lalu yang ke-14 itu ada analisis tipe kepemimpinan profetik Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh Ivonila Yenianti tahun 2022 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Perpustakaan UMY itu menerapkan tipe kepemimpinan profetik dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti sidik, amanah, terus itu tablik dan fatonah dalam praktik kepemimpinannya. Lalu yang ke-15 ada tipe-tipe kepemimpinan dan teori kepemimpinan dalam suatu organisasi, yang mana penelitian ini itu mengidentifikasi dari berbagai tipe kepemimpinan dalam organisasi yang membahas teori-teori kepemimpinan yang relevan tujuannya untuk memberikan informasi kepada calon pemimpin atau pemimpin baru agar dapat menjalankan organisasinya dengan efektif. Lalu yang ke-16 itu ada pengaruh tipe kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja, yang mana hasil dari penelitian ini yaitu tipe kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Lalu yang ke-17 itu tipe transformasional, yang mana tipe kepemimpinan transformasional ini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kepemimpinan mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memberikan motivasi, dan menciptakan visi yang jelas yang dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah. Lalu yang ke-18 itu ada tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, yang mana ini menunjukkan bahwa terdapat 4 tipe kepemimpinan dalam penelitian ini dalam manajemen pendidikan, yaitu otokratik, demokratis, laissez-faire, dan karismatik. Yang ke-9, lanjut yang ke-19 itu ada tipe kepemimpinan profetik konsep dan implementasi dalam kepemimpinan di perpustakaan oleh Ahmad Anwar, yang mana penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan profetik itu yang meneladani Nabi Muhammad dapat diterapkan itu di perpustakaan melalui model kepemimpinan situasional. Lalu yang terakhir, yang ke-20 ada tipe kepemimpinan demokratis kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru oleh Muhammad Nasir Mahadin dan Saleh tahun 2021, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala madrasah itu menerapkan kepemimpinan demokratis yang tercermin dalam penyusunan visi misi yang jelas, nilai-nilai kepemimpinan seperti disiplin, keterbukaan, dan tanggung jawab, serta hubungan sosial yang harmonis dengan warga madrasah. Nah, lanjut ke pembahasan. Jadi dari hasil telaah dari 20 jurnal itu menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan yang sering muncul itu meliputi kepemimpinan demokratis, yang mana tipe ini banyak diadopsi di sektor-sektor pendidikan dan pemerintahan desa. Lalu ciri utamanya itu adalah partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan terhadap masukan yang berdampak pada meningkatnya kinerja dan kepercayaan tim. Dalam praktiknya, kepemimpinan demokratis itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan anggota, tetapi juga menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap tujuan organisasi. Lalu beberapa studi juga menyoroti bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan universal untuk semua situasi. Jadi tantangan utama dalam implementasi kepemimpinan ini adalah bagaimana seseorang pemimpin mampu menyesuaikan tipe kepemimpinannya secara fleksibel, sesuai dengan kondisi organisasi, tantangan lingkungan, dan kebutuhan individu. Baiklah, kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan.
dari pembahasan studi literatur ini, jadi kepemimpinan itu memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi di berbagai sektor. Nah, beragam tipe kepemimpinan seperti demokratis, transformasional, paternalistik, dan militeristis itu menunjukkan bahwa ada satu pendekatan yang dapat diterapkan secara universal. Setiap tipe itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada konteks dan karakteristik organisasinya. Nah, implementasi yang efektif dari tipe-tipe kepemimpinan ini dapat meningkatkan dinamika organisasi, produktivitas tim, dan efektivitas pelayanan. Dalam sektor pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan organisasi berbasis nilai, pemimpin yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan anggota akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan bersama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini tentang tipe kepemimpinan dalam implementasinya di organisasi. Demikian penyampaian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.